Nama saya Irawan Karseno. Saya mulai berpameran berkesenian barangkali di awal tahun 80-an gitu. Ya, background saya memang alumni seni rupa dari Bandung, dari ITB, dan tetapi dalam perjalanan saya ya tidak hanya intens di pameran seni rupa, tapi juga bekerja pada disiplin yang lain seperti desain dan segala macam. Dan tidak hanya graphic design, tapi juga mungkin sebagai konsultan art gitu ya, artwork pada dunia-dunia interior dan arsitek. Dan dalam mungkin di 6-8 tahun terakhir saya bekerja di Dewan Kesenian Jakarta gitu, menjadi mitra pemerintah daerah DKI untuk ngurusin kesenian lah gitu ya satu. Dan akhir-akhir ini saya juga membantu Kemenparekraf untuk memperkuat program-program kesenian di kawasan-kawasan tujuan wisata gitu. Jadi di daerah-daerah. Jadi saya kira saya bersentuhan dengan bagaimana caranya memperkuat kesenian di Indonesia gitu. Dalam kesibukan saya berbagai aktivitas, tapi sebetulnya saya selalu di dalam 2 hari rata-rata di dalam seminggu saya meluangkan waktu untuk fokus di dalam seni rupa sesungguhnya gitu, apapun aktivitas saya gitu. Sehingga sangat banyak sekali ya karya-karya saya gitu tanpa saya sadari, tetapi terus terang saya memang sangat jarang tampil di publik gitu dalam pameran-pameran gitu. Lebih banyak di belakang aktivitas kawan-kawan lah gitu. Dan buat aku ya sama-sama pentingnya lah berkesenian maupun mendorong ekosistem kesenian itu dari aspek ini. Asal muasal nama atau judul pameran ini ketika saya diskusi bersama Perupa Hanafi yang di belakang Galeri Kertas ini, juga istrinya Ibu Dinda dan kurator dari Galeri Kertas yaitu Heru, kita mendiskusikan. Dan ini sebetulnya seperti tercetus dari pelukis Hanafi. Dia melihat saya tuh dengan segala kesibukan saya itu seperti orang yang bekerja terus-menerus tetapi di dalam sebuah kereta api gitu. Jadi dia tetap kereta apinya jalan tapi juga tetap bekerja terus gitu. Dan saya kira cocok itu perumpamaan atau metafor itu. Dan kemudian Heru menambahkan seperti kalau di dalam kereta api itu kan semua gambar-gambar di luar itu kan sepertinya terlihat dengan cepat gitu. Dan saya merasa kereta apinya jalan terus tanpa pernah berhenti di stasiun-stasiun, dan saya tidak peduli terus kereta api membawa saya kemana dan saya bekerja terus gitu. Nah, pada suatu saat saya disadarkan oleh Hanafi, istrinya dan kurator gitu, bahwa kamu harus berhenti dan pameran di Galeri Kertas inilah. Nah, kira-kira kemudian saya berhenti pada stasiun ini dan kemudian saya memamerkan sebagian kecil dari karya-karya saya yang medianya kertas gitu dari aspek itunya. Saya bekerja dengan elemen-elemen visual. Ya, di dalam seni rupa ya tentu ada elemen-elemen visual ya, ada garis, ada ruang, ada warna, ada macam-macam, kita tahu soal itu. Dan kemudian juga berbagai ide gitu ya, kita bisa research macam-macam tema, ide. Dan saya kira itu menarik ya, karena berbagai ide, berbagai wacana itu kan berusaha untuk memperkaya memperkaya dunia kesenian itu sendiri. Kemudian juga sesungguhnya adalah dengan media-media gitu. Hanya saja karena keterbatasan waktu saya, karena saya harus bekerja tadi ya, ikut membantu ekosistem kesenian gitu, sehingga saya jarang sekali bereksperimentasi dengan media-media, misalnya dengan video atau di luar media visual yang biasa gitu. Nah, itu kemudian memang kita harus fokus dan terus-menerus gitu, harus kita mencoba bekerja ya tadi dengan intensitas tertentu. Maka kemudian ya tadi jadilah karya-karya ini gitu. Sebagian besar memang karya-karya saya abstrak, tapi saya juga gelisah terus-menerus dengan abstrak ini gitu ya. Seringkali bagaimana memperkuat abstrak ini gitu. Jadi tidak hanya berangkat dari wacana abstrak ansih, tapi seringkali saya gelisah dengan tema-tema di luar abstrak juga sebetulnya itu. Dan ini karya saya kira dimulai dari 2013 gitu. Jadi saya tuh nggak punya rumah sesungguhnya gitu. Jadi suatu saat dipinjemin oleh sahabat saya gudang untuk saya bekerja di situ. Tapi setelah 6 tahun mungkin gudangnya akan dipakai, saya harus pindah. Tiba-tiba saya sadar setelah 6 tahunan gitu, 7 tahun, hampir 300 karya yang ada gitu, karena intensitas tadi ya gitu kan. Dan buat karya memang semacam karena kecintaan dan intensitas, seringkali tiba-tiba ya berkarya itu seperti
kutukan yang baik gitu ya, dan ketika saya udah melaksanakan menggambar ya ada semacam kelegaan gitu, seperti itu gitu. Tapi ya terus-menerus gelisah kalau tidak tersalurkan gitu ya dari itunya sih. Nah, kira-kira itu yang kegelisahan itu dengan bekerja dengan elemen-elemen visual, dengan berbagai tema-tema, 2-3 hal itulah yang terus menyertai saya di dalam berkarya. Karena karya kertas, saya lebih banyak karya-karya yang berbasis media kertas yang saya tampilkan di sini. Tapi di sini ya tidak hanya akrilik, saya juga ada memakai pensil warna, krayon, juga tinta Cina. Lantas juga seringkali kertas itu juga tidak berdiri utuh, tapi seringkali juga saya sobek, saya tempel. Keindahan atau kebenaran itu saya cari terus-menerus itu dengan bekerja. Saya kira itu sih. Jadi memang saya mengejar kebenaran dan keindahan itu dengan bekerja terus-menerus. Menurut saya adalah kesenian itu adalah memperkaya emosi kita, memperkaya output terakhir dari berkesenian itu adalah membangun rasa empati kepada para penikmatnya gitu. Makanya menurut saya dengan sederhana mungkin seorang seniman itu memproduksi karyanya adalah sebagai usaha manusia untuk mempertajam dan menjaga kualitas peradabannya. Karena yang dihasilkan tadi adalah empati gitu. Kalau kita misalnya melihat sebuah drama yang orang lah gitu ya, tentang bagaimana seorang Sengkuni yang dengki dan segala macam gitu ya, itu yang nonton kan kemudian bisa memahami, oh ya jangan dengki gitu. Tapi tidak memahaminya tidak sekedar dogmatis, tapi dia memahami dengan dia masuk di dalam kesenian itu sendiri gitu. Nah, sama juga seperti seorang aktor yang memerankan tokoh antagonis gitu. Tokoh antagonis itu tidak sekedar menirukan atau mimesis ya, menirukan perilaku si tokoh antagonis, tapi dia harus riset dan dia harus masuk di dalam jiwa problematik si antagonis ini. Nah, karena itu dia bisa hidup gitu. Kalau cuma sekedar menirukan aja, dia tidak hidup itu. Karena itu karya-karya kita bisa melihat di karya panggung atau film-film yang luar biasa gitu, yang film yang bagus beneran gitu ya. Itu karena memang tadi bisa membangun rasa empati tadi. Nah, fungsi empati tadi selain untuk memahami diri sendiri adalah sesungguhnya memahami orang lain. Sesungguhnya adalah memahami kenapa kita hidup bersama gitu loh. Jadi yang penting juga pada situasi saat ini adalah memahami bahwa orang lain itu juga berhak dan juga benar untuk hidup bersama di dunia dan mungkin di luar dunia gitu, di akhirat gitu misalnya. Itu nggak bisa kita merasa paling benar sendiri, itu nggak bisa karena terbiasa empati ini gitu loh. Ya kita disatukan oleh misalnya perasaan tadi ya, kemanusiaan dan segala macam gitu. Nah, dalam situasi saat ini saya kok merasa misalnya tadi ya fungsi kesenian bisa mengimbangi dari tersebar luasnya hoax-hoax yang masuk di dalam sosial media tadi gitu loh. Karena apa? Karena kesenian yang baik itu sebetulnya memahami kedalamannya ini loh. Ya silakanlah, tidak hanya di seni rupa, tapi di film, di teater, di karya-karya sastra. Dia kalau kita bandingkan dengan hoax, sebetulnya hoax itu kan jarang yang memuat aspek kedalaman gitu. Kecuali hoax-hoax yang diproduksi oleh sejarah politik gitu ya, bahwa itu rekayasa engineer-nya luar biasa sekali gitu. Bahkan mohon maaf ya, politik agama dan segala macam itu luar biasa sekali gitu. Tetapi saat ini sebetulnya kesenian mampu mengimbangi ini. Nah, selintas saja misalnya kita sekarang kebingungan dalam situasi pandemi yang luar biasa, krisis ekonomi yang di depan mata. Apa sih yang harus kita lakukan gitu? Kita seakan-akan punya berbagai ide tapi selalu menyalahkan pihak lain gitu. Tiba-tiba kita terkotak-kotak gitu. Nah, kenapa bisa terkotak-kotak ini gitu loh? Ini karena saya membayangkan sebetulnya Indonesia itu adalah sebuah komitmen gitu untuk hidup bersama gitu. Dengan kita tahu multi culture, multi keyakinan, multi suku dan segala macam ya. Ini adalah semacam komitmen, yuk mari kita hidup bareng-bareng dengan semua perbedaan ini gitu. Nah, tetapi lantas kan kemudian kepentingan politik kekuasaan, kepentingan industri, kepentingan politik, tanda kutip politik itu macam-macam ya, bisa politik ekonomi, bisa juga politik keyakinan misalnya, tiba-tiba mengkotak-kotakkan kita gitu. Karenanya saya pikir ini karena dari dunia kesenian dan dunia kebudayaan sebetulnya simple. Saya melihatnya misalnya katakanlah
tadi ya pilpres itu kan sebetulnya seperti sebuah bangsa itu ibaratnya sebuah keluarga yang saling menyayangin. Lantas kita ketemu dalam momentum kita tuh memilih kepala pelayan kita. Pemerintah itu kan, birokrasi itu kan di sisi lain bukan pemimpin saja, tapi sebetulnya kan dia melayanin rakyatnya. Pemerintah nih, DPR lebih kacau lagi, dia tuh wakil kita gitu loh. Iya kan, wakil kita gitu. Tetapi akibat politik kekuasaan dan ya kita bisa belajar dari banyak hal tentang politik di dunia dan segala macam, sehingga kemudian perebutan politik kekuasaan ini menjadi kita terkotak-kotak. Demikian juga dengan keyakinan gitu loh. Nah, dari dunia empati ini saya menyuarakan dan mengusulkan kepada kawan-kawan, yuk mari kita saling membantu gitu loh. Serahkan sepertiga kekayaan Anda buat rakyat deh. Dalam situasi krisis ekonomi di depan mata ini, kalau dulu krismolnya kita tahu di luar masih negara yang lain buyer kita masih ada, tapi sekarang kan negara di luar juga lagi stuck juga gitu. Nah, kalau kita menyerahkan sepertiga kekayaan kita, semuanya ini ya, sepertiga kekayaan kita kepada yang membutuhkan ya, nanti pengelola siapa kita secara teknis itu soal lain. Anda tidak akan miskin kok sebetulnya. Apalagi kalau yang asetnya miliaran bahkan mungkin triliunan ya, wah itu nggak akan miskin kok Anda menyerahkan sepertiga kekayaan, tapi bahkan justru rakyat kita semakin dekat lagi. Oh ya, kita bagian dari keluarga ini gitu loh. Jadi sudahlah, berhentilah para politisi gitu ya, yang memandang rakyat cuman konstituennya aja gitu loh, yang bisa di engineering, yang bisa direkayasa untuk naik menjadi merebut kekuasaan, politik kekuasaan. Ya berhentilah berpikir kayak gitu. Kawan-kawan yang ikut pilkada ya, seapalnya dua nama ini ya, Mas Gibran, Mas Bobi gitu, dan para politisi yang sedang bersaing di pilkada-pilkada ini, serahkanlah sepertiga modal pilkada ini untuk menolong rakyat gitu. Para industriawan, berhentilah memandang rakyat cuman market doang, cuman pasar doang gitu loh. Ya, kalau Anda menyerahkan, pengusaha-pengusaha kan banyak tuh yang udah triliunan rupiah asetnya, serahkan sepertiga bagi rakyat gitu. Terus para selegram, berhentilah berpikir bahwa rakyat cuma jadi follower Anda gitu loh ya. Berhentilah memproduksi konten-konten yang konyol dan tidak menuai kedalaman gitu ya. Misalnya beli mobil tidak mikir pada ratusan juta, miliaran, udahlah. Mari kita mengembangkan empati bersama gitu loh, bahwa sebetulnya banyak masyarakat ya, itu juga keluarga kita, itu adalah keluarga. Percayalah, kalau kita menolong masyarakat rakyat ini, sesungguhnya Anda menolong anak cucu Anda sendiri gitu, karena membangun hidupnya menjadi lebih baik. Nah, berpikir kayak gini tuh kan nggak mikir kepentingan golongan, nggak mikir kepentingan apapun gitu, cuman berdasarkan berbasis nurani dan harapan, ya ini seringkali diutarakan oleh seniman gitu, orientasinya pada kemanusiaan.